tata kelola dan hubungannya dengan isu kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk keperluan ini saya akan bermain di 3 level ya, sedikit teoritis, kemudian melihat kebijakan eh, eh, tuna harvest strategi di Indonesia dan kemudian melihat isu-isu sosial, implementasi gabungan antara teori dan kebijakan pemerintah pusat itu di dalam konteks Ternate ya. Kebetulan tahun lalu saya melakukan penelitian kerjasama ya BRIN dengan KKP juga dengan eh, Universitas of Technology Sydney. Jadi kami punya sedikit data yang kebetulan juga memang isunya sosial ekonomi. Jadi eh, KKP, BRIN bekerja sama dengan UTS, Universitas Teknologi Sydney itu memang diminta oleh atau ya diminta oleh KKP atau membantu KKP untuk melihat aspek-aspek sosial ekonomi perikanan tuna. Jadi saya kira pas sekali untuk kita bicarakan di sini, meskipun karena laporannya masih sedang digarap, jadi saya tidak bisa memberikan men-share laporan lengkapnya, tetapi beberapa data yang saya kira cocok untuk kita diskusikan di sini sebagai pemantik untuk diskusi kita di sore ini. Jadi saya akan memulai dari sini ya, satu kutipan yang saya ambil dari sebuah buku yang baru saja terbit tahun 2022, yang kebetulan juga basisnya adalah penelitian di Indonesia, penelitian tuna di Indonesia dan di Solomon. Nah, nanti kalau Bapak tertarik buku ini, saya bisa share. Kita bisa lihat bagaimana Indonesia berkontribusi pada kasus Indonesia berkontribusi pada buku ini. Kalau kita lihat di persembahannya secara eksplisit, penulis memberi acknowledgement keterlibatan kemudian saya sebenarnya dalam riset ini, yang kemudian risetnya yang kemudian mereka pakai sebagai bahan dari buku ini. Jadi yang saya quote ini dari chapter terakhir buku ini halaman 91 yang mengatakan bahwa kurang lebih begini kalau kita parafrase dan kemudian kontekstualisasikan dengan keperluan kita ngobrol hari ini ya. Jadi dia mengatakan penghidupan sebagai nelayan atau livelihoods ya, fishing livelihoods itu memang masih merupakan eh, penghidupan yang penting sampai saat ini. Kenapa demikian? Ada 4 alasan yang mereka kemukakan di dalam hal ini ya, dengan merujuk ke berbagai tulisan lain dan hasil penelitian lain khususnya di Asia Pasifik, tapi umumnya di sebenarnya dunia juga. Pertama adalah karena perikanan ini menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi. Artinya dia berbicara tentang fungsi perikanan ini untuk ketahanan pangan kita, untuk kesehatan bangsa kalau dalam konteks Indonesia. Karena kita tahu ikan adalah salah satu sumber protein yang bagus dan juga cenderung eh, affordable ya, bisa dijangkau oleh berbagai kalangan di tanah air. Kemudian yang kedua, menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan orang itu tentu saja penghasil, mata pencarian hidup sebagai nelayan merupakan sumber pendapatan, sumber income bagi banyak orang yang terlibat, tidak hanya nelayan sendiri yang menangkap ikan, tapi semua sektor pendukung dari industri ini. Yang ketiga, memainkan peran penting bagi kelompok rentan dan terpinggirkan. Sektor ini menjadi pelindung bagi kelompok rentan dan marginal. Nanti saya akan lihat bagaimana ini digunakan dalam konteks di Ternate misalnya. Kemudian 4, berkontribusi pada pemeliharaan tradisi dan budaya. Ini merupakan hal yang relatif baru dimasukkan ke dalam domain perikanan, ya. Dimasukkan karena kesadaran berbagai pihak bahwa sebenarnya laut dan mata pencarian berbasis pengelolaan sumber daya laut itu bukan hanya sekedar alat untuk mencari makan atau alat untuk mendapatkan ikan ya, tetapi bagi sebagian orang itu mengekspresikan tradisi dan keperluan budayanya.
dan itu juga hak-hak yang harus dihargai dan oleh karena itu harus dalam konteks pengolahan perikanan harus diperhatikan. Jadi kalau kita kontekskan ini ke perikanan tuna, pengolahan tuna seharusnya bukan hanya sekedar menyelamatkan ikannya, tetapi juga memastikan berjalannya fungsi-fungsi sosial ekonomi dan budaya dari perikanan itu. Nah, balik lagi yang saya ingin garis bawahi memang artinya tujuan perikanan dalam konteks ini tuna bukan hanya menyelamatkan ikan tunanya saja, tetapi memastikan fungsi-fungsi lain dari usaha pencarian atau penghidupan yang berbasis penangkapan tuna ini berjalan, ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru kalau kita lihat ke teori-teori tentang pengolahan sumber daya perikanan, ya, yang awalnya, ya, kita lihat awalnya orang-orang mengatakan, para ahli mengatakan tujuan dari pengolahan perikanan itu adalah mencapai target maximum sustainable yield, yaitu memanen sejumlah sumber ikan tertentu yang diproduksi berdasarkan rekrutmen dari jenis ikan itu. Jadi ada teorinya yang mengatakan bahwa dalam satuan waktu tertentu ikan berproduksi sebanyak sekian. Nah, tujuan dari penangkapan ikan itu diorientasikan memaksimalkan pemanfaatan produksi itu. Jadi orang-orang kemudian mempertanyakan emang ikan yang harus jadi tujuan apa pengolahan ikan itu bukan ekonominya. Maka lahirlah konsep maksimum economic yield yang mengatakan mengkoreksi MSY, ya, tujuan pengolahan perikanan, dengan mengatakan sebenarnya seharusnya tujuan dari pengolahan perikanan adalah memaksimalkan keuntungan ekonominya, yaitu nilai optimum dari perbandingan production cost dan income atau hasil penjualan atau pemanfaatan dari ikan itu. Maka bicaralah atau dianjurkanlah tujuan pengolahan perikanan sebagai upaya mencapai maksimum economic yield. Orang-orang sosial kemudian mengkritisi itu. Di antaranya siapa yang diuntungkan emang dari keuntungan ekonomi itu? Karena MAY, ya, tidak mempermasalahkan siapa yang diuntungkan, ya. Tapi orang-orang kemudian mengatakan seharusnya orang-orang setidaknya keuntungan distribusikan secara eh, tidak equal tapi proporsional, ya, tanpa memberikan kezoliman pada pihak-pihak tertentu. Tapi dalam konteks-konteks lain, sebenarnya bukan hanya tujuan ekonomi saja yang seharusnya dicapai dalam pengolahan perikanan, tetapi tujuan-tujuan sosial yang lain. Tadi saya jelaskan di contoh kutipan yang pertama. Jadi sebenarnya dalam teori itu kemudian orang bicara tentang optimum sustainable yield, yaitu nilai optimal yang didapat dengan mendapatkan variabel-variabel sosial seperti community sustainability, penyediaan lapangan kerja, kemudian dan juga non monetary values dari penangkapan ikan, kegiatan penangkapan ikan atau sumber daya ikan juga. Termasuk tentu saja dalam ini exclusive integrity. Jadi variabel-variabelnya ditambahkan termasuk variabel sosial. Nah, sebenarnya concern yang pertama tadi saya sebutkan itu sudah diakomodasi dari kalau kita melihat perkembangan teori-teori tentang pengolahan sumber daya perikanan, ya. Ini juga contoh eh, salah satu pendekatan yang kontemporer yang paling anyar banyak coba diaplikasikan, diadopsi oleh berbagai negara adalah ecosystem based approach to fisheries, ya, yang menyatakan salah satu tujuan dari pengolahan perikanan yaitu penyeimbangan tujuan sosial yang beragam, bukan hanya tujuan lingkungannya aja atau sumber daya alam. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang perikanan Indonesia. Ini saya kutipkan satu rangkuman atau summary dari artikel di Monggobai Juli 2021 yang mengatakan tantangan dan pengolahan tuna di Indonesia kurang lebih ini. Pertama, mengolah potensi perikanannya menjadi tantangan yang harus dilaksanakan dan baik oleh Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Selama waktu tersebut, Indonesia dituntut harus terus meningkatkan jumlah produksi yang dengan cepat, ya, produksi yang jadi concern-nya di sini. Kemudian di saat yang sama Indonesia juga harus menjalani penurunan jumlah armada perikanan tuna. Ini juga masalah, mungkin mempertanyakan masalah kejerakaan. Nelayan-nelayannya kemana sehingga meninggalkan arena penangkapan tuna.
Hal tersebut disesuaikan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan (FAO) ya. Kemudian untuk menjawab tantangannya ada, pemerintah Indonesia kemudian menyusun rencana pengelolaan perikanan tuna. Nanti saya lihat bagaimana hasilnya itu. Kemudian di sisi lain, meski Indonesia menjadi negara produsen tuna terbesar di dunia, namun faktanya Indonesia tak berjaya pada kinerja ekspor. Aspek ekonomi makro yang juga dilihat sebagai tantangannya. Nah, persoalan ini seperti apa? Ini sebenarnya kurang lebih apa mengadopsi juga concern yang saya sebutkan di slide pertama dan juga concern-concern teoritis. Artinya pengolahan harus mengadres persoalan-persoalan ini juga ya. Tapi kalau kita lihat dokumen naskah atau dokumen pemanfaatan perikanan tuna tropis yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita masih melihat bahwa pengolahan perikanan atau secara spesifik harvest strategi fokusnya masih pada sumber daya ikannya. Misalnya di dalam teks itu disebutkan tujuan pengolahan adalah menjamin keberlangsungan sumber daya mandi di hiang, tuna mata besar, dan cakalang. Jadi fokusnya masih sumber daya ikannya ya, mempertahankan sumber daya ikan. Kemudian tujuan operasionalnya mempertahankan biomasa stok pemijahan di atas titik referensi. Jadi saya ini kan tidak jelaskan secara spesifik ya makna real dari ini, tapi pada intinya mengatakan basis dari kalkulasi harvest strategi itu masih mempertimbangkan pada kondisi sumber daya alamnya, sumber daya ikannya. Nah, ini juga salah satu turunan yang menunjukkan bahwa apa concern utamanya atau satu-satunya sementara ini adalah stok ikannya. Maka mereka misalnya sebagai tindakan antara untuk sampai pada perumusan hasil strategi yang tepat, melakukan kebijakan penurunan apa namanya penangkapan ikan ya yang didasari oleh apa kajian-kajian yang menunjukkan memang kondisi apa SDI-nya menurun, sumber daya yang masuk ke dalam kategori eh, tuna itu dan cakalang dan teman-temannya yang masuk dengan dalam lingkup pengolahan perikanan tuna ya. Jadi balik lagi di dalam strategi implementasinya juga konsennya masih berbasis pada isu sumber dayanya, mempertahankan sumber dayanya. Ini juga roadmap dari pengelolaan berkelanjutan tuna di Kepulauan Indonesia. Kalau kita lihat yang pertama ini harvest strateginya masih didasari oleh kondisi SDA. Ya, jadi harvest strategi dihitung mempertimbangkan kesesuaian antara kondisi ikannya, sumber daya ikannya, dan kualitas hasil tangkapannya. Kalau kita lihat memang sudah ada konsen sosial ekonomi di situ, tetapi dia masuknya kepada sesuatu yang dimonitor saja. Jadi bagian yang dimonitor dari eh, impact implementasi harvest strategi yang pertimbangan utamanya kondisi SDI. Nah, tantangan besar tentu bicara tentang ini. Sekarang kita masuk kepada isu sosial ekonominya ya. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam konteks sosial ekonomi adalah masalah kerentanannya. Ya, nelayannya seperti apa? Dan kita tahu nelayan dan sebenarnya kalau kita bicara tentang masyarakatnya, sebenarnya tidak hanya nelayannya, tetapi masyarakat secara umum atau bangsa ini secara umum dalam konteks misalnya konsumsi tentang ikan. Karena tadi seperti saya sebutkan di slide awal, dia usaha perikanan ini berfungsi untuk mempertahankan food security. Tapi ini yang diketemahkan Ibu Anastasi. Beliau adalah Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan di KKP, kerentanan nelayanan sendiri. Nelayan adalah kantung-kantung kemiskinan yang tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah juga di dalam eh, pertimbangan mereka memformulakan, membuat kebijakan pengolahan perikanan ya. Ini saya perlihatkan dari slide yang diberikan oleh Bu Anastasia, beberapa indikator yang menunjukkan tentang betapa rentannya nelayan. Kemudian kalau kita menghitung kerentanan, kita juga bisa melihat dari aspek ketergantungannya. Semakin besar ketergantungan sebuah kelompok sosial kepada eh, apa
sumber daya tertentu dalam konteks ini perikanan ya, maka semakin besar tingkat kerentanannya. Karena eh, ya kesejahteraan hidupnya bergantung kepada sumber daya itu dan juga kalau dia bergantung tingkat kerentanannya besar berarti mereka tidak punya akses pada sumber daya yang lain. Ya. Jadi saya bacakan aja dalam konteks ini. Ketergantungan pada perikanan dan kerentanan ada dua hal yang saling terkait. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa jika seseorang sangat bergantung pada perikanan, maka yang bersangkutan lebih rentan terhadap perubahan status sumber daya ikan dan kebijakan pengolahan perikanan. Oleh karenanya, seberapa jauh kerentanan sebuah daerah, provinsi, atau kabupaten akan sangat bergantung pada ketergantungan dari itu pada sektor perikanan. Dalam konteks menjalankan kita tuna, ya. Bisa juga kelompok-kelompok tertentu pada daerah yang bergantung pada perikanan memiliki kadar kerentanan yang berbeda-beda, tergantung pada penguasaan modal-modal atau aset-aset dan strategi adaptasi dari kelompok itu. Misalnya di sektor di nelayan sendiri, mungkin pemilik kapal atau bos-bos investor tingkat kerentanannya berbeda dengan kru. Investor dengan akses terhadap modal yang tinggi, kalau terjadi gangguan misalnya sumber daya alamnya turun atau karena terjadi perubahan iklim apa mereka cuaca ekstrim mereka tidak bisa melaut, buat pengusaha mereka masih punya resources atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara untuk kru yang kehidupannya lebih berbasis pada penghasilan harian, maka dia menjadi lebih rentan. Ya. Dalam konteks itulah eh, kita harus melihat sebenarnya dalam konteks pengolahan apa karakteristik kerentanan ini. Nah, ini contoh lain beberapa variabel yang seharusnya dilihat karena ini juga membicarakan tentang kerentanan ya. Dalam konteks ini eh, konsumsi tuna ya di di apa namanya ini di uh, Ternate kita bisa lihat angkanya. Jadi ada ketergantungan juga terhadap tuna dalam hubungan dengan konsumsi. Artinya, kalau tuna ada masalah, produksinya menurun, maka ini akan mempengaruhi pemenuhan konsumsi ini. Ya, ini yang mengindikasikannya ada atau tingkat kerentanan tertentu dari semakin besar ketergantungannya, semakin besar tingkat kerentanannya. Ini juga food security tentang ketersediaan makanan dan bagaimana ketergantungan mereka pada eh, sumber daya ikannya. Di Ternate ini cukup tinggi ya. Kalau kita lihat status insecure dan very insecure itu hampir 50%, 48 sekian persen. Yang secure itu hanya 50% saja. Jadi banyak rumah tangga yang insecure dalam hubungannya dengan food security. Nah, dalam konteks ini kita mengatakan bahwa perikanan, tentu saja dalam konteks perikanan tuna, menjadi penting sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi uh, isu security, food security di sana. Kemudian kemiskinan, ya, memang di Ternate uh, tidak ada dalam 5 kategori provinsi termiskin di Indonesia ya. Tetapi dalam hubungannya dengan kemiskinan di nelayan ya masih ada dari hasil penelitian di catatan Susenas ya 48% nelayan masih terbantung termasuk pada rumah tangga miskin di sana. Jadi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengolahan perikanan. Ini hasil perbandingan kesimpulan kami pada saat membandingkan hasil survei di Ternate dan di Kendari. Jadi rata-rata penghasilan nelayan tuna setelah relatif lebih tinggi dibandingkan nelayan perikanan lain. Namun demikian di provinsi dengan angka kemiskinan tinggi, nelayan tuna yang penghasilannya di bawah UMR berada pada jumlah yang signifikan. Di Kendari, 30% dari semua nelayan tuna mendapatkan penghasilan kurang dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka umumnya adalah kru pada kapal kursen, penjual kecil, dan nelayan handline. Kemiskinan pada umumnya tinggi di Sulawesi Tenggara, 30% dari nelayan, dari total nelayannya. Di Ternate hanya 5% nelayan yang penghasilannya di bawah UMR,
tetapi memang di Ternate tingkat kemiskinan lebih rendah dibanding dengan di Kendari ya. Jadi lebih baik lah dalam konteks itu, meskipun tentu harus diperhatikan karena masih ada nelayan tuna yang penghasilannya masih di bawah UMR. Nah, ini beberapa angka tabel yang menunjukkan juga sebenarnya tingkat kerentanan nelayan di Ternate. Ya, yang kami survei ini dari 150 responden ya, kebanyakan memang di bawah 5 GT kapal tangkapnya, kemudian kebanyakan juga dari mereka menggunakan hand and line dengan target tangkapan yang paling banyak tuna yang besar di perairan yang jauh ke laut hanya 76%, hanya yang kecil tuna kecil itu 12%, dan yang kecil-kecil small pelagic yang lebih kecil lagi. Jadi mereka utamanya nangkap tuna. Nah, kalau kita lihat ya di sini mereka nelayan-nelayan itu sedikit sekali yang punya apa namanya alternatif livelihoods, penghasilan atau pekerjaan di luar sektor perikanan tuna sendiri. Mayoritas bergantung pada perikanan tuna, ya. Kemudian dalam hal mereka berkeinginan ya, keinginan itu artinya bisa juga berarti karena mereka secara kultural berafiliasi kuat pada penangkapan ikan tuna ya, perikanan tuna, atau mereka tidak punya akses kepada sumber daya lain yang bisa dibutuhkan untuk mengembangkan alternatif livelihood. Kita lihat 90,90% mereka hanya ingin tetap berada dalam sektor perikanan tuna. Kemudian mereka pemasok baik pasar lokal maupun pasar internasional 48%. Jadi sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan apa namanya ikan, konsumsi protein lokal juga ya. Kita lihat juga kebanyakan dari mereka tidak punya akses kepada sumber daya di daratan. Lagi-lagi mereka hanya bergantung penghidupannya karena pada ikan tuna ya, perikanan tuna, karena akses mereka itu hanya terbatas pada resources yang berbasis yang diperlukan untuk perikanan tuna. Akses mereka pada dalam konteks ini eh, lahan ya di daratan tidak ada, terbatas sekali. Ini angka-angka yang menunjukkan bahwa eh, komunitas nelayan tuna di apa Ternate memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Artinya, kalau ada hal-hal yang terkait dengan perikanan tuna, misalnya kebijakan pengurangan hasil tangkapan atau kebijakan-kebijakan lain, itu bisa mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan mereka. Ini penutup, jadi menurut saya perhitungan secara komunitas nelayan maupun konsumen pada pengelolaan perikanan tuna adalah keniscayaan. Saya menunjukkan keniscayaan ini dari slide yang pertama ya, yang menunjukkan pentingnya memang livelihood berbasis perikanan dalam konteks ini tuna, dan juga menunjukkan apa pentingnya hal ini dari perspektif teoritis. Kemudian pengembangan pengolahan perikanan di Indonesia masih berat pada kalkulasi sumber daya ikan dan fokus ke harvest strategi, masalah apa membatasi penangkapannya, berhenti di situ. Ya, seperti yang saya tunjukkan di slide-slide sesudah membicarakan tentang teori dan kutipan pertama dari buku yang baru terbit 2022 itu. Dalam konteks itu, tantangan berat pada kerentanan sosial budaya cukup tinggi. Tadi saya tunjukkan dengan kasus-kasus di eh, Ternate ya, ketergantungan pada perikanan tuna khususnya di Indonesia bagian timur, kalau kita mau luaskan lagi, sangat tinggi, tidak hanya karena banyak sekali nelayan yang target tangkapannya tuna, tetapi tradisi menangkap ikan, tradisi memakan ikan tuna khususnya cakalang ya, sangat kuat di Indonesia bagian timur. Kemudian alternatif livelihoods khususnya di Ternate terbatas. Bahkan di sektor perikanan sendiri mereka terbatas ya, karena kalau menurut saya berkunjung ke pasar ikan di Ternate itu tidak banyak ikan-ikan yang pesisir itu. Ada small pelagic ya. Tetapi ikan dasar itu saya kira itu karena kontur oceanografinya ya langsung dalam, sehingga ikan-ikan yang di karang itu
terbatas. Nah, artinya akses pada jenis ikan yang lain itu juga terbatas untuk nelayan. Dan juga untuk food security juga ya. Jadi ikan-ikan pelagik kecil maupun besar menjadi kunci untuk mempertahankan food security di sana. Kemudian keengganan nelayan untuk beralih profesi, baik karena alasan yang pertama ya keterbatasan eh, akses terhadap hal yang lain, maupun alasan sosial budaya. Misalnya tadi secara kultural mereka dari awal belajar profesinya hanya mendapatkan pelajaran tentang menangkap tuna misalnya. Terakhir, perubahan kebijakan pengolahan perikan tuna akan berdampak serius pada kesejahteraan komunitas karena ketergantungan itu, karena kerentanan itu ya. Oleh karenanya, aspek sosial, ekonomi, dan kultural harus diperhitungkan dalam pengolahan atau setidaknya diantisipasi kalaupun pengolahan masih berfokus pada dasar pemikiran sumber daya ikannya ya, isu-isu sosial seperti yang saya tadi jelaskan itu harus diperhatikan, setidaknya dimitigasi kalau akan ada kalau kebijakan yang didasarkan oleh assessment atau pertimbangan terhadap kondisi sumber daya ikannya itu akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan dan juga misalnya food security komunitas karena menurunnya hasil tangkapan karena pengurangan kebijakan yang mengurangi eh, produksi misalnya, maka harus dimitigasi persoalan-persoalan sosial ekonomi yang lahir karena kebijakan itu. Saya kira itu yang ingin saya share dalam kesempatan pertama ini. Seperti yang saya katakan tadi, data-data sebagian saya ambil dari proyek kerjasama antara BRIN, University of Technology sini, dan KKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Salim. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas pengantar diskusinya yang menurut saya cukup menarik gitu ya, melihat pengolahan perikanan tuna dari aspek di luar yang selama ini luput dari perhatian, yakni aspek sosial ekonomi dan kulturalnya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Yopi untuk menyampaikan paparannya. Apakah ingin share dari laptop Pak Yopi atau kami yang bagikan? Boleh, kalau saya share juga boleh. Boleh, silakan kalau gitu, Pak Yopi. Mungkin lebih cepat ya. Sudah boleh jelas ya? Jelas Pak Yopi. Persilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini kita bisa berdiskusi, berdialog, meskipun secara terbatas, tapi mudah-mudahan ini menjadi update dan melalui forum ini bisa memberikan rekomendasi yang baik bagi kemajuan pengelolaan perikanan tuna di Indonesia dengan studi kasus di Ternate sama Pulau Morotai. Nah, memang bekerja di Pulau Morotai ini punya tantangan tersendiri ya. Orang bilang bekerja di sini itu harus punya jantungnya 10. Ya, jadi kalau seandainya ada masalah satu, jantung satu copot masih ada 9. Jadi alhamdulillah saya masih tetap berdinas di sini. Saya akan membagikan update tentang bagaimana perkembangan perikanan tuna di Kabupaten Pulau Morotai. Di sini lebih khusus apa yang menjadi peluang dan tantangan yang sedang kita hadapi di Pulau Morotai. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa agenda prioritas nasional, visi misi pusat dan daerah, lalu apa yang menjadi produk tuna yang ada di Morotai sebagai komoditi unggulan. Lalu saya akan memberikan gambaran tren antar pulau, lalu kemudian ada tantangan, peluang dan tantangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa
agenda prioritas nasional dari Pak Jokowi, yakni yang sering kita selalu dengar adalah mengenai nawacita ya. Nawacita ini prioritas Pak Presiden dan jajaran bahwa pembangunan itu diprioritaskan ke kawasan-kawasan, terutama membangun dari pinggiran ya. Dalam hal ini Morotai sebagai salah satu pulau perbatasan, dan kalau kita lihat di gambaran peta itu ya, sebetulnya ada beberapa program strategis, salah satunya Outer Fishing Port ya. Namun kita ketahui bersama bahwa sampai sejauh ini masih ada beberapa kendala-kendala. Nah, Indonesia sebagai poros maritim dunia, ini visi ini kita selalu dengar ya, dan ini merupakan salah satu visi Pak Jokowi menjadikan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, dan memang faktanya begitu. Nah, di mana diharapkan bahwa terjadi konektivitas, kita bisa tekan masalah disparitas harga di wilayah-wilayah yang 3T seperti di Pulau Morotai, sekaligus ada unsur keadilan dan kemerataan wilayah. Nah, kalau kita lihat dari visi pembangunan dari evaluasi 5 tahun ke belakang, daerah sendiri ada yang terpenting di sini adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Namun setelah kami melihat dalam 5 tahun terakhir ini, angka pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Pulau Morotai hanya berkisar di angka 2,8, bahkan di tahun kemarin 2022 di akhir masa jabatan periodisasi 5 tahun itu, ya, kita tahun lalu hanya bisa tembus di angka 3%. Nah, tentu ini bisa menjadi gambaran bahwa dari 88 desa, di mana 85 desa diantaranya itu langsung berhadapan dengan laut, ya, kondisi ekonominya masih cenderung stagnan. Nah, sementara itu menjadi misi besar kita yang salah satunya peningkatan nilai tambah, potensi unggulan daerah itu bagaimana supaya memberikan kesejahteraan. Namun sampai saat ini kita melihat belum begitu tumbuh dengan signifikan ya. Nah, kalau kita lihat dalam visi RPJPD Pulau Morotai, bahwa Pulau Morotai itu sebagai pintu masuk ya, atau poros sebenarnya dari Indonesia untuk Asia Pasifik ya. Kita tahu bersama bahwa potensi ikan di Pasifik kan sangat besar ya, di mana itu menjadi peluang besar sebenarnya untuk menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang pilar penggerak ekonominya itu dari laut, bahkan bisa dibilang ikan terutama tuna itu dipasok dari sini untuk menjamin pasokan protein untuk negara-negara maju terutama di Asia Pasifik. Nah, 5-6 tahun terakhir ini ikan tuna dari Pulau Morotai itu diekspor dari Morotai ke negara-negara di Asia seperti Vietnam, Thailand, ya, ada juga yang masuk ke Jepang dan juga USA ya. Sebagian juga ada ke Eropa. Nah, namun di sini kita lihat bahwa antara pusat dan daerah sama-sama memiliki komitmen yang sama bagaimana mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat. Proses perkembangan infrastruktur yang ada di Pulau Morotai kita lihat sangat-sangat pesat, karena memang Pulau Morotai ini sebagai mandatoris, ya. Di antaranya ada kawasan ekonomi khusus, ada pusat kegiatan strategis nasional, ada sentra kelautan perikanan terpadu, bahkan belakangan kami mengusulkan untuk dijadikan sebagai lokus kampung nelayan modern. Nah, tentu karena apa? Karena memang Morotai ini
Di dalamnya nelayan-nelayan itu yang kita bilang sebagai pahlawan pangan ya. Mereka sebagai penggerak ekonomi dan juga sebagai pahlawan yang bisa menjamin ketahanan pangan daerah bahkan negara, bahkan kita juga memberikan support protein bagi negara-negara maju. Oleh karena itu negara memang wajib hadir sepenuh hati untuk memperhatikan bagaimana upaya-upaya mensejahterakan masyarakat, terutama nelayan yang tadi sudah dipaparkan 50% itu masih berada di kategori rentan atau masih tergolong miskin ya. Nah, saya akan memaparkan ini branding unggulan dari Pulau Morotai. Bahkan ikan tuna itu bisa lebih berat dari nelayan itu sendiri. Ini tangkapan 16 Agustus 2023 kemarin dengan berat lebih dari 100 kg. Nah, ikan-ikan ini didaratkan bukan di tempat pendaratan ikan yang memang disediakan, dibangun oleh pemerintah, tetapi ini landing di tiap-tiap agent, di pangkalan, supplier, kemudian didorong ke SKPT. Nah, dari situ baru di loin. Nah, di loin baru diangkut menggunakan river container menuju ke negara tujuan. Selain itu, kita juga punya produk ekspor tuna loin yang juga diantar pulaukan, ya, dengan tujuan Vietnam, Thailand, dan USA. Tahun ini juga kita kirim sudah 5 kali, ya, dari akhir Desember sampai awal tahun ini, karena tol lautnya cukup belum ada pelayaran ke sini, jadi kita pengirimannya lewat Tobelo. Namun sebelumnya itu biasanya Daruba, Surabaya, lalu kemudian ke negara tujuannya. Dulu memang PEB-nya tidak langsung Morotai, tapi belakangan ini sudah. Dan ya, alhamdulillah sehingga itu bisa Pulau Morotai mendapat transfer dana bagi hasil ya. Nah, untuk tuna saku blok ini kunjungan saya kemarin ke PT Era Mandiri Cemerlang di Lodan, Jakarta. Ikan yang dari Morotai, dari nelayan-nelayan one day fishing, itu dikirim setelah di loin, dikirim ke Jakarta, lalu kemudian diproses. Salah satu produk turunannya adalah saku blok, lalu kemudian diekspor ke negara tujuan. Nah, bisa dibayangkan rutenya itu dari mulai fishing ground, turun di supplier, baru masuk SKPT, SKPT ke Daruba, kemudian diangkut kontainer ke Surabaya, Surabaya Jakarta, lalu dikirim ke negara tujuan. Prosesnya lumayan panjang. Nah, ada juga hasil-hasil tangkapan nelayan kecil yang difasilitasi oleh koperasi, salah satu koperasi lintas Maluku Utara yang bergerak di Morotai, kemudian dikirim menggunakan kapal kayu yang proses perjalanan 12 jam menuju ke Ternate, kemudian diolah menjadi ground meat dan kemudian diekspor ke USA. Nah, sekedar kita melihat data dari 2018 sampai 2023 bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai 2023 ini kita mencatatkan pengiriman antar pulau dari tahun ke tahun ada cenderung fluktuatif hanya pada masa-masa COVID. Setelah itu terus mengalami peningkatan. Bahkan di tahun lalu itu kita mencatatkan rekor pengiriman ikan untuk tuna terutama untuk ekspor itu meningkatnya sampai 138,5%. Dan ini terbesar selama Kabupaten Pulau Morotai berdiri. Dari total antar pulau 1.498 ton itu, ini bisa dibilang 1.000 ton lebih sedikit itu adalah volume tuna ya. Hampir sepertiga diantaranya itu adalah tongkol, layang, cakalang, dan juga ada beberapa produk tambahan. Ya. Tetapi sebagian besarnya adalah tuna. Ya.
tuna. Jadi kalau tuna whole itu berarti kan ini sudah 2 kali lipat dari 575, otomatis sudah 1000 lebih. Dan volume antar pulau untuk domestik itu mengalami peningkatan hanya sedikit, sebesar 3,21%. Nah, PAD dari sektor perikanan dari 2 tahun terakhir ini itu tembus di atas 1 miliar. Bahkan tahun lalu dari target yang diberikan ke kami sebesar 1 miliar, kami mencapainya 1,7 miliar lebih. Dan yang terbesarnya adalah kontribusi dari tuna. Sekali lagi kami tidak memungut sama sekali ke nelayan atau UMKM yang ada di lokal, tetapi kontribusi PAD ini oleh perusahaan-perusahaan yang ada di eksportir di Pulau Morotai. Nah, ini kalau kita lihat dalam diagram ini, maka volume sekali lagi bahwa ikan yang dikirim dari Kabupaten Pulau Morotai antara pulau baik domestik maupun ekspor ini sangat dipengaruhi oleh kuota river yang diberikan, karena hanya ada tol laut yang masuk ke Pulau Morotai. Jadi bukan berarti bahwa potensi kita hanya sebesar ini, bukan. Ini karena memang rata-rata tiap bulan itu dalam 2 tahun terakhir ini per bulan itu kita hanya bisa antar pulau sebesar 120 sampai 124 ton. Tidak lebih. 2 tahun terakhir ini kami berupaya untuk gedor-gedor sana sini, teriak sana sini. Tolonglah dibantu kami bagaimana caranya supaya ikan-ikan hasil tangkapan nelayan kecil ini bisa keluar dengan mulus. Kalau ini bisa terganggu, maka pengusaha-pengusaha yang ada di Pulau Morotai, mereka tidak akan beli lagi ikan. Dan cold store semua pada penuh. Otomatis nelayan tidak melaut dan akhirnya berpengaruh ke kondisi ekonomi mereka. Karena memang mereka hanya bergantung pada hasil-hasil dari perikanan, dari laut. Ya. Jadi memang ini sudah bukan ranah kami, tetapi kami sudah berupaya maksimal ke pusat yang menjadi pengambil kebijakan dalam hal penataan, optimalisasi, hilirisasi produk perikanan dari seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah 3TP, di mana negara wajib hadir di sana untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses muatan balik, terutama komoditi unggulan. Nah, mudah-mudahan ya, pasca 2024 ini ada perubahan-perubahan yang kita lihat bisa signifikan. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi peluang dan tantangan yang kami hadapi di Pulau Morotai? Di sini kami berikan gambaran bahwa sebetulnya yang kita harapkan adalah bagaimana supaya pengelolaan perikanan tuna itu dia berkelanjutan. Bahwa semuanya terintegrasi, baik dari hulu, hilir, semuanya berlangsung dalam satu skala usaha yang terintegrasi, baik quantity tapi juga yang terutama adalah quality. Karena buat apa kita kejar quantity yang berpengaruh pada dinamika populasi ikan tuna, tapi sebetulnya yang terutama adalah kualitas. Tapi di sisi lain kita juga berupaya maksimal tetapi terganggu di sistem hilirisasi, maka otomatis tidak akan kita capai daya saing bangsa kita, daerah kita itu tidak akan pernah kita capai. Harga ikan tetap begitu-begitu terus, mau kasih naik tinggi, pengusaha ikan, ya eksportir bilang rantai pasoknya panjang, ya mau kirim saja ikan untuk satu stok hari ini masuk, nanti 3 bulan kemudian baru stok harinya habis. Ya. Jadi ikan itu lebih banyak diam di cold storage. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan dari situ, kalau sesuatu yang masih menjadi hambatan, ini semua ada saling keterkaitan. Nelayan disuruh menangani ikan dengan baik mutunya. Tetapi ketika sampai di landing site, diproses, di CO, dibekukan, baru dikirim. Padahal ikan-ikannya itu memang kalau natural, grade-nya grade A, harganya harusnya bisa dapat lebih tinggi. Tapi kenapa demikian? Karena tidak ada akses penerbangan yang freighter dari Morotai.
semua akhirnya terpaksa ikan-ikan itu dibekukan. Nah, bersyukur bahwa tahun ini kita sudah mulai ada tambahan unit cold storage minus 60, mudah-mudahan itu frozen natural dan bisa sashimi. Nah, salah satu peluang yang besar yang bisa kita tingkatkan di hulu adalah karena kita punya nelayan yang cukup besar, cukup banyak. Ini nelayan kecil, ya, dengan armada 886. Sebagian diantaranya itu sebagian besar adalah nelayan tuna. Nah, kita lihat bersama bahwa ini peluang yang sangat besar kalau kita lihat dari marine traffic itu dalam routing yang terjadi itu di Pasifik itu potensinya sangat-sangat besar. Ya. Jadi bisa dibilang sekitar 60% dari perikanan dunia itu masuk di sana. Ya, karena apa? Karena memang ada hubungan yang sangat erat kaitannya di mana perairan ini di depan kita ini dipasok dengan produktivitas tinggi dari Pasifik turun ke kita diapit oleh 3 WPP itu dengan potensi mencapai 1,7 juta ton. Ya. Nah, namun sekali lagi bahwa ini kita diperhadapkan antara bagaimana supaya nelayan-nelayan kecil ini bisa mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka. Nah, yang ada hubungannya juga dengan rantai pasok yang begitu panjang, ya, bagaimana ikan dari sini sampai negara tujuan itu bisa sampai 4-5 bulan, mulai dari ikan ditangkap, ikan diproses, disimpan, sampai proses pengirimannya juga begitu panjang. Jadi hitung-hitungnya ikan dari sejak ditangkap di lautan sampai di mulut konsumen itu bisa 4-6 bulan. Prosesnya begitu panjang. Traceability sudah jelas kita, tapi proses rantai pasoknya begitu panjang. Nah, ini kita punya cold storage juga di sini sudah 850 ton existing. Namun yang tadi saya bilang bahwa yang bisa terkirim itu hanya 1 bulan 120-an ton. Kenapa? Plugging di atas kapal tol laut itu banyak, tapi daya listrik itu yang terbatas. Sehingga river yang naik itu hanya bisa 8-10 river. Ketika masuk ke Pulau Morotai, kita itu tidak bisa kasih naik ikan banyak-banyak. Hanya dikasih ruang 4 kontainer. Kenapa? Karena di atas kapal juga sedang dimuat ayam ya, frozen 8-10 kontainer masuk ke daerah industri di Iwip, di Weda. Nah, ini tentu menjadi tantangan besar. Ya. Kenapa? Karena memang daerah industri yang saat ini sudah mencapai lebih dari 20.000 orang yang bekerja di sana. Itu asupan proteinnya, mereka mencari asupan protein yang substitusi selain ikan dengan nilai jual yang lebih murah. Ya. Bahkan ikan kaci-kaci diambil dari Surabaya untuk dipasok ke daerah industri di Weda, di Nikel, ya. Nah, itu berarti bahwa pasokan ikan di dalam negeri sendiri, di dalam daerah sendiri sebetulnya masih banyak dibutuhkan. Sekali lagi bahwa produk tuna ini tidak mungkin dikonsumsi oleh warga kita, apalagi dengan kondisi ekonomi seperti begini, ya. Ini merupakan murni produk ekspor, Nah, di mana nelayan menangkap ikan, kemudian dijual, dan hasilnya itu mereka pakai untuk membiayai kehidupan keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, tahun ini kita tambahan lagi minus 60, ICS minus 60. Nah, tantangannya bagi kami adalah ketika ini kan menjadi perjanjian antara Pak Jokowi dengan Abe San, Pak Perdana Menteri Jepang, bahwa kita mendapatkan dana hibah untuk Morotai. Tentu ada tantangan balik adalah bagaimana kita bisa memasok ikan juga ke negara-negara mereka, di mana mereka juga punya dana ketahanan pangan, itu khusus membeli ikan-ikan tuna, dan itu mereka dapatkan salah satunya yang terbesar sebenarnya
kualitasnya itu mereka sampaikan ke saya bahwa di sinilah tempatnya. Hanya sayang sekali bagaimana caranya supaya ikan-ikan ini bisa sampai ke negara mereka. Itu janji kami. Kami diberikan dana itu, tetapi bagaimana caranya juga sebaliknya kontribusi kami bisa juga ada produk yang bisa terkirim ke sana. Tapi sampai saat ini dari Morotai itu tidak dikirim ke sana, tapi ke tempat lain. Karena apa? Karena ikannya di CO. Mereka minta natural oil. Tapi yang kita punya adalah natural, bukan natural, tapi di CO, frozen CO. Ya. Jadi itu tantangan kami ke depan, bagaimana bisa running -60, bisa hasil tangkapan nelayan itu kualitasnya bagus, bisa masuk grade natural sashimi, ya. Lalu kemudian dikirim juga menggunakan river container -60 juga. Sementara saat ini kan belum ada. Nah, mungkin mereka bilang Kadis Perikanan Morotai ini agak gila-gilaan. Kenapa? Karena nelayan itu kami melayani BBM mereka dengan mengantarnya langsung ke rumah. Ya. Paling tidak di mana Bapak asuh mereka berada, nanti semuanya pada kumpul di situ, ambil dari situ. Ya. Dan dari 3.743 nelayan, itu ada 20% diantaranya itu kami layani, ya, karena memang one day fishing dan memang nelayan aktif. Dari 886 armada, lebih dari 600 armada itu sudah kami layani. Dan komitmen kami bahwa nelayan aktif ini akan kami penuhi secara full. Semua 886 armada ini kami melakukan pengantaran. Kenapa demikian? Karena SPBN-nya 2022 awalnya itu hanya 1, baru 2023 bertambah 1 lagi di utara. Nah, biaya transportasi itu 2 kali lipat dari, jadi kalau harga BBM-nya 10.000, biaya transportasinya itu bahkan sampai 10.000 juga. Jadi hampir 2 kali lipat sampai ke pulau-pulau kecil itu. Kalau kita tidak antar, harganya memang begitu. Sampai di Pulau Rai, Galo-Galo, Ngele-Ngele, Pulau Rau, itu sampai 18 sampai 20.000. Akhirnya kami berinisiatif melakukan cash on delivery, ya, COD BBM nelayan diantar sampai ke tempat mereka, termasuk nelayan-nelayan tuna. Kenapa? Karena sama supplier dibilang, ya, karena kan saya yang ambil BBM-nya di SPBN. Otomatis harganya beda Pak Kadis. Oh baik, mulai hari ini saya akan antar. Ya, dan tidak ada alasan lagi. Takaran tepat, ya, jumlahnya tidak di kincing-kincing lagi di jalan, ya, sampai di sana tepat takaran, ya, harga juga satu harga, dan tidak ada alasan lagi. Rupanya mereka pakai lagi alasan yang lain lagi. Nah, ini karena nelayan itu hutang ke kami, jadi mereka wajib bayar harus lebih Pak Kadis. Kalau begitu berarti kalian lebih jahat dari rentenir dong. Ya harusnya kan mereka itu tulang punggung kita, ujung tombak kita. Kalau mereka hanya patah semua kita. Jadi nelayan itu harus dilayani. Masakan dia keluar subuh, jam 2 dini hari, pulangnya sudah mau maghrib, badannya sudah basah-basah, kena jemur panas seharian. Ya. Kadang-kadang kena hujan, kena panas, datang basah-basah, capek-capek, strike ikan, turun, cari lagi BBM, susah lagi. Jadi kami berinisiatif, meskipun ini merupakan tantangan berat, tapi kami berupaya maksimal mengantarkan BBM sampai ke rumah mereka. Dan alhamdulillah itu ada korelasi positif. Produksi tuna meningkat 138,5%. Meskipun menurut kami dari volume yang kami layani itu masih kurang. Sekali mereka dapat satu nelayan 100 liter, ada yang 50 liter, ada yang 200 liter, tapi pakainya cuma 2 hari melaut habis. Sedangkan BBM-nya masuk itu seminggu sekali. Masih kurang. Masih kurang. Kami melayani semakin banyak yang terjangkau, tetapi dari sisi volume itu masih kurang. Nah, pertanyaannya di sini, kalau kami mensupport BBM maksimal, hasilnya juga meningkat tinggi, lalu kemudian ikannya itu full cold storage, diangkut keluar juga tersumbat,
dikuburlah tuh ikannya tuh. Makanya kami kontrol ya, memang menaikkan produksi di hulu itu sangat mudah. Tetapi berat bagi kami, tantangan bagi kami saat ini adalah bagaimana alur pemasarannya itu. Tol laut saja ini dia muter-muter itu sampai 5 port itu. Masuk ke Morotai itu dalam 28 hari baru balik lagi dia. Sudah masuk baru cuman angkat ya 4 river, maaf kata. Itu fakta. Dan berulang-ulang kami berharap supaya ini ada solusinya. Saya kadang-kadang memberikan tantangan. Kalau Pak Jokowi bisa membangun kapal untuk angkut ternak dari NTT bawa ke wilayah barat, masa tidak boleh membangun satu buah kapal untuk mengangkut ikan dari daerah lumbung ikan dengan kapasitas yang hanya 600 GT itu? Apakah sulit? Rata-rata tiap daerah tuh 800 sampai 1 triliun tiap tahun itu habis, konsumsi semua habis, bahkan defisit. Tapi kita tidak mampu untuk menyediakan sarana infrastruktur untuk keberpihakan ke nelayan-nelayan kecil. Di sini kami merasa bahwa tentu pasca 2024 ini kami berharap muncul sosok-sosok pemimpin yang memang betul-betul komitmen. Ya saya yakin itu pasti ada ya, orang-orang yang memang punya komitmen tinggi ya, bahwa membangun daerah-daerah yang terutama 3TP wajib hadir di sana. River saja mahal ya. Otomatis pengusaha bilang, Pak Kadis saya mau naikkan harga, tapi konsekuensi baliknya ya, margin saya juga terganggu ya, karena kondisi ini ya, kondisi ini untuk satu kapal saja kalau saya lihat mau dieksekusi anggarannya pasti bisa ya. Kalau kita bicara 10-20 miliar ya menurut saya tidak seberapa dari 800 miliaran yang setiap tahun habis ya. Orang dimanjakan dari dalam perut sampai dia meninggal. Tapi daerah ekonominya tidak tumbuh-tumbuh, itu juga persoalan. Kenapa? Karena tidak didorong sektor swasta di sana. Jadi dari sini kami sangat berharap memang melalui forum ini kami memberikan informasi, memberikan update. Inilah tantangan kami bagaimana membangun sektor perikanan terutama di wilayah perbatasan. Dari simpul permasalahannya ada di sini ya. Kalau di sini terganggu, hilirisasi semua itu ikut terganggu. Jadi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kami mencoba memang sudah berulang kali mengusulkan, tapi ini kami tetap usulkan terus saja ya, bahwa ada peluang ekspor dengan program hub and spoke yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Itu kami minta kalau boleh yang sebelumnya dia menyinggahi 5 port dan balik ke Surabaya, mungkin paling tidak dengan ada satu tambahan penyangga feeders masuk dari Morotai ke Bitung. Bitung ini kan satu UP saja butuh bahan baku 4.000 ton. Di sana ada banyak UP besar, butuh material, butuh raw material dari ikan sangat besar. Hanya sayang sekali ini tidak terakses, tidak terakses. Bahkan ada vessel besar yang 2.400 TEU itu masuk dari Shanghai turun ke Bitung. Nah, muatan balik inilah kita bisa angkut baik itu ikan, baik itu kopra, pramil dan produk-produk yang lain, komoditi unggulan dari wilayah timur, ini bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Di mana Bitung Project ini mulai Februari ini akan mulai dioperasikan. Dari Shanghai turun ke Bitung, kita balik ke atas ke Shanghai, dari situ bisa ke Jepang dekat, ke semua port-port yang ada di sana, lebih dari 400 port terlayani dari sana. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yopi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, yang amat sangat detail dalam penyampaian perihal pengolahan perikanan tuna di Kabupaten Pulau Morotai.
baik dari aspek peluangnya maupun tantangannya di tengah melimpahnya sumber daya tuna yang ada di perairan sekitar Morotai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Sugi, ini dari USAID Berikan, satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat, dan untuk program ini khusus memelototi isu pengolahan perikanan berkelanjutan di Indonesia, dan beliau Pak Sugi Harsono ini adalah mantan sekretaris Kepala Dinas Kelautan Perikanan di Provinsi Maluku Utara yang kemudian hijrah menjadi koordinator USAID Berikan untuk wilayah Maluku Utara. Terima kasih Pak Sugi sudah berkenan hadir. Juga ada Mbak Sinta dari Antara di Jakarta. Kemudian yang belum siapa, saya kira sudah semuanya. Berikutnya saya ingin berikan waktu kepada Pak Faisal, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate. Tadi sudah saya sapa di WhatsApp. Beliau akan bergabung, Pak Faisal. Sepertinya belum ada. Sembari menunggu beliau kembali bergabung, kami ingin mengisi waktu dengan menyampaikan hasil kajian yang kami lakukan sebelumnya di Maluku Utara berkenaan dengan pengolahan perikanan secara umum di Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi waktu, jadi ini kajian yang kami lakukan pada tahun 2023 lalu untuk melihat pengelolaan perikanan tangkap bagi kesejahteraan nelayan kecil dan pengelolaan perikanan yang terbebas dari praktek destruktif dan IUU fishing di Provinsi Maluku Utara secara khusus. Fokus kajiannya sebagai berikut, melihat bagaimana kebijakan perikanan nasional, kemudian bagaimana kemudian Provinsi Maluku Utara dalam konteks kebijakan perikanan nasional. Kemudian yang ketiga, melihat kapasitas pengawasan sumber daya kelautan perikanan di Provinsi Maluku Utara dan kerugian apa yang bisa muncul apabila kapasitas pengawasan sumber daya kelautan perikanan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, jalan keluar apa yang diperlukan. Karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Dedi Adhuri, kemudian disambung oleh Pak Yopi tadi, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi. Baik, dari hasil kajian ini, kami sampaikan bahwa ternyata apa yang diatur di tingkat nasional itu terkadang tidak nyambung dengan upaya yang ingin dicapai oleh pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah, termasuk di dalamnya nelayan kecil, kaitannya dengan bagaimana mengelola sumber daya kelautan perikanan untuk kesejahteraan bersama, gitu. Tidak terbatas pada nelayan kecilnya saja, tapi juga memberikan kesejahteraan kepada pelaku usahanya. Ada misalnya saya sebut ada kebijakan Cipta Kerja di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membolehkan kapal ikan asing untuk kembali masuk ke wilayah perairan kita, wilayah pengolahan perikanan kita. Tentu ini menjadi satu ironi ya, di tengah upaya pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan di daerah untuk membangun pengolahan perikanan yang menyejahterakan bersama begitu. Kemudian kebijakan yang kedua ada PIT, ini penangkapan ikan terukur, sekalipun tengah ditunda pelaksanaannya, akan tetapi kebijakannya lagi-lagi kemudian membuka akses bagi kapal ikan asing
bahkan sampai kemudian bisa membawa hasil tangkapan ikannya langsung ke negara asal mereka. Nah, kebijakan yang ketiga, ini yang kemudian juga mematikan peran ekspor perikanan di dalam negeri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor yang mengharuskan kepada pelaku usaha untuk menyimpan sebagian dananya sebelum melakukan kegiatan ekspor. Nah, tiga kebijakan nasional ini yang dalam beberapa hal, menurut pandangan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, justru membatasi upaya yang ingin dibangun oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan di daerah, mulai dari peningkatan ekspor maupun peningkatan kesejahteraan mereka itu sendiri. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi, kalau target meningkatkan produksi perikanan, saya kira bukan satu hal yang mustahil untuk dicapai di Provinsi Maluku Utara, terlebih lagi tuna, gitu ya. Karena dari targetnya saja, ini saya cuplik data dari BPS Provinsi Maluku Utara dan DKP Provinsi Maluku Utara, target produksi perikanan tahun 2022 itu sebesar 356.400.000 ton, yang dicapai lebih dari itu, 379.111 ton. Dalam konteks itu juga, tantangan yang juga dihadapi di Maluku Utara adalah jumlah penduduk miskinnya masih amat sangat signifikan gitu. Dari data Maret sebesar 79.870 jiwa, kemudian meningkat menjadi 82.130 jiwa atau naik sebesar 6,37%. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang cukup ironis begitu ya, di tengah sumber daya yang melimpah, tapi justru tingkat kesejahteraannya masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan itu sudah dilakukan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yopi misalnya melalui mendekatkan akses BBM kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Pulau Morotai. Dari hasil kajian ini juga kami melihat bahwa apa yang diatur di tingkat kebijakan, khususnya di Provinsi Maluku Utara, itu tidak sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lapangan berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Cakupan wilayahnya 100% untuk potensi terjadinya praktek IUU fishing atau destructive fishing, begitu ya. Tapi kebijakannya hanya menjangkau kurang dari 65%. Lebih ironisnya lagi, aspek keduanya dilihat dari sisi anggaran. Alokasi anggaran pengawasan di laut itu hanya kurang dari 400 juta rupiah. Jadi bayangkan satu perairan yang amat sangat terbuka seperti Maluku Utara, tapi anggaran pengawasan sumber daya kelautan perikanannya di tingkat provinsi kurang dari 400 juta. Atau setara dengan 16 hari patroli. Ini tentu saat itu berkaitan dengan pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021 akhir, mudah-mudahan angka ini sudah mengalami perubahan atau peningkatan sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku Utara. Yang terakhir, kemudian yang ketiga, dari aspek kelembagaan, pemerintah Provinsi Maluku Utara itu tidak memiliki stasiun pangkalan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua, fasilitas dan sumber daya manusianya di pelabuhan perikanannya belum merata. Dan yang ketiga, armada pengawasan di laut itu masih ala kadarnya. Sehingga ketika terjadi satu kejadian, apakah itu bom laut atau praktek penangkapan ikan secara ilegal, praktis tidak ada tindakan penegakan hukum yang berarti yang bisa kemudian memberikan pelajaran maupun efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan perikanan tersebut. Kemudian akibatnya, angka kasus pengaboman ikan atau destructive fishing terbilang masih sangat tinggi di perairan Provinsi Maluku Utara. Kemudian potensi kembali maraknya praktek IUU fishing di Maluku Utara yang tergabung ke dalam 4 wilayah pengelolaan perikanan itu juga amat sangat tinggi kalau kemudian kebijakan PIT dibuka dan masih mengikut sertakan klausul membolehkan kapal ikan asing untuk masuk kembali ke perairan Maluku Utara yang masuk dalam kategori zona 3 dan zona 5. Dua yang terakhir
tingginya angka kematian nelayan kecil di laut akibat terbatasnya kapasitas pemantauan sumber daya kelautan perikanan di level pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hilangnya potensi pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara, tentu tidak terbatas di tingkat provinsi, tapi juga bisa berimbas pada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. Jalan keluar yang kami tawarkan adalah perlu adanya peningkatan upaya pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Berkaitan dengan hal ini, mengacu pada hasil kajian ini, ada beberapa upaya, Pak Yopi dan Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami telah melakukan pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI dan menyampaikan berkenaan dengan apa yang tadi menjadi concern dari Pak Yopi untuk menyambungkan hulu hilir pengolahan perikanan tuna khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Karena kami tadi melihat, seperti juga tadi sudah kita perbincangkan pada tahun 2023 yang lalu, bahwa potensinya besar, akan tetapi akses pasarnya masih amat sangat rendah. Oleh Komisi 4 kemudian direspon akan dilakukan pertemuan lanjutan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Sampai detik ini kami masih belum mendapatkan undangan lanjutan berkaitan dengan inisiatif dari Komisi 4. Mungkin setelah FGD ini akan kita jadwalkan FGD berikutnya khusus membicarakan mengenai akses pasar bagi pengolahan perikanan tuna di Maluku Utara dan lebih khusus lagi di Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan kapasitas sumber daya kelautan perikanan, kami telah berdialog langsung dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan beserta jajarannya. Dari hasil dialog tersebut, kami mendapatkan konfirmasi bahwa upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan untuk membangun stasiun pangkalan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di Ternate itu sudah diusulkan oleh KKP, dalam hal ini Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, kepada kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Upaya lanjutan yang dibutuhkan adalah adanya usulan tertulis dari pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkenaan dengan urgensi pembangunan stasiun pangkalan tersebut. Namun sayangnya Pak Gubernur sebelum menindaklanjuti surat yang kami sampaikan kaitannya dengan inisiatif ini, keburu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mudah-mudahan mungkin setelah ini kami akan berkirim surat kembali guna menindaklanjuti pentingnya ada usulan tertulis dari pemerintah daerah berkenaan dengan pembangunan stasiun pangkalan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya kelautan perikanan di Ternate atau Maluku Utara secara umum. Itu dua hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya, saya ingin sapa Pak Faisal, apakah sudah kembali bergabung dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate? Oke, saya kira belum ada. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta. Di sini ada Mbak Sinta, ada Bang Fatah dari Antara di Maluku Utara, ada Pak Sugi, Pak Gafur, perwakilan nelayan dari kelompok usaha bersama Jambula. Dipersilahkan apabila ada hal yang ingin disampaikan. Ada Pak Arman, Ibu Tri, ada Pak Rizky Hanintio juga dari BRIN yang juga terakhir memiliki publikasi berkenaan dengan pencatatan hasil tangkapan tuna di Maluku Utara. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian secara bergantian sembari menunggu Pak Faisal kembali bergabung dalam diskusi publik kita pada hari ini. Kita masih memiliki waktu lebih kurang 35 menit. Dipersilahkan. Halo. Arman, silakan Pak Arman. Ya, halo sebelumnya. Terima kasih Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas? Jelas, silakan. Oke. Saya senang sekali atas pertemuan hari ini. Tadi saya mencermati materi dari Bapak
Pak Dedi dari BRIN, luar biasa sekali. Kemudian Pak Yopi, saya sangat tertarik sekali dengan materi dari Pak Yopi tadi. Memang tadi realitas yang disampaikan yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kalau untuk perikanan, saya pribadi mengatakan kalau perikanan tuna ini sudah termasuk ekosistemnya sudah mulai terbangun. Tapi tadi ternyata semakin secara manajemen mulai bagus, tapi ada banyak hal yang kemudian mengikuti. Jadi kayak kerentanan nelayan kecil tadi, jadi memang terjadi sekali di lapangan karena kita MDPI bukan cuma fokus ke fisheries tapi ke pengorganisasian masyarakat. Jadi kita merasakan sekali apa yang nelayan rasakan di lapangan. Yang pertama saya ingin soroti itu masalah tentang BBM. BBM ini penting sekali memang. Tadi dari sistem COD-nya Pak Yopi luar biasa sekali. Tapi memang kalau harga BBM yang semakin tinggi, terutama Pertamax, dan banyak nelayan yang sulit mengakses Pertalite. Dan kemarin pernah kita berkegiatan dengan BPH Migas, ternyata tren penggunaan Pertalite itu masih stagnan. Jadi kuota BBM Pertalite itu banyak di Pertamina, di BPH Migas, tidak terserap dengan baik. Kenapa tidak terserap dengan baik? Karena pendistribusian BBM bersubsidi ini harus melalui tadi ada rekomendasi dari dinas dan segala macam. Dan kalau ada penyalahgunaan, itu si pengelola SPBN atau SPBU Kompak dan lainnya itu akan dikenakan sanksi berat dari Pertamina. Makanya kebanyakan malah si SPBN ini tidak mau mengorder Pertalite karena resiko-resiko tadi. Jadi mereka mengorder Pertamax dengan menjual secara bebas, tidak perlu menggunakan surat rekomendasi dan sebagainya. Nah, itu untuk BBM. BBM harganya semakin tinggi, tapi daerah tangkap nelayan itu semakin jauh. Nah, otomatis apa? Jadi ini saling berkaitan. Konsumsi BBM semakin tinggi, daerah tangkapnya semakin jauh, kemudian harga ikan tuh fluktuasi. Karena harga ikan tuna ini ditentukan oleh pasar dunia, jadi kondisi perang krisis di negara lain akan mengakibatkan fluktuasinya harga ini. Dan sekarang cenderung turun. Dari akhir tahun itu tren tuna, harga tuna itu biasanya cenderung turun. Sekarang mulai stabil, tapi belum naik ke harga normal. Naiknya pelan. Tapi ya harga BBM tetap, dan makan kalau konsumsinya ke Pertamax akan semakin membebankan nelayan. Kemudian sekarang tren ke sertifikasi. Jadi memang pengelolaan perikanan, oke, perusahaan dia sudah mencoba untuk bisa ekspor, dia berbagai perizinan dia penuhi. Tapi yang jadi masalah di negara tujuan itu dia menginginkan sertifikasi untuk keberlanjutan perikanan. Nah, itu yang lembaga-lembaga yang diakui sertifikasi seperti MSC yang sangat baik, dia punya kepercayaan konsumen ke jenis sertifikasi itu. Kemudian fair trade, tapi hanya di Amerika, dan banyak jenis sertifikasi lain. Tapi yang jadi masalah satu dari sertifikasi itu, mahal. Sertifikasi ini, mahalnya biaya sertifikasi, oke, dia membuka akses pasar kepada perusahaan-perusahaan. Tapi dalam prosesnya itu untuk memenuhi sertifikasi ini, karena mahal, itu berpengaruh pada harga beli perusahaan ke nelayan itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan nelayan sekarang semakin terhimpit karena itu. Harga ikan juga masih yang ditawarkan oleh perusahaan tidak semakin baik sebenarnya. Kemudian
Sekarang mayoritas saya sudah buka otak-atik, jadi MDPI punya satu database system. Memang untuk rumpun ini sangat masif ya. Jadi rumpun sekarang ini semakin banyak. Kita pernah identifikasi rumpun secara langsung di tahun 2021 itu, identifikasi rumpun memang kayak Ternate itu ratusan, lebih dari 100 rumpun, tapi itu belum semua belum semua teridentifikasi. Jadi kita perkirakan ada di angka 200-an lebih untuk di sekitar perairan Ternate. Nah, Morotai juga walaupun tidak sebanyak yang kayak di Ternate, tapi ternyata banyak rumpun-rumpun yang nelayan sampaikan ternyata bukan milik nelayan, atau banyak oknum-oknum yang memasang rumpun untuk dijadikan bisnis. Jadi sebenarnya dalam perikanan dalam regulasinya itu tidak boleh orang per orang atau individu itu memiliki bisnis rumpun. Jadi itu yang diperbolehkan itu hanya karena itu alat bantu, maka dia melekat ke kapal atau kelompok nelayan minimal 10 orang dia bisa membuat satu jenis rumpun. Yang jadi masalah dari rumpun ini ialah dia jadi arena wilayah tangkap antara nelayan besar dan nelayan kecil ini jadi saling tumpang tindih. Nah, ini jadi menyebabkan konflik di lapangan. Belum dari kajian sumber daya itu jelek sekali karena rumpunnya tidak diatur, pemasangan rumpun. Dan di Maluku Utara hanya ada 2 rumpun yang berizin. Menurut DKP Provinsi Maluku Utara ada lebih dari 1.300 rumpun dan itu hanya 2 yang memiliki izin. Berarti semua rumpun itu tidak memiliki izin. Hampir 100% lah itu sebenarnya. Kemudian terakhir yang saya ingin sampaikan, kemarin sempat DKP Provinsi Maluku Utara ingin membuat satu perda tentang sistem logistik. Nah, jadi mereka mencari tahu kenapa ikan ini penyebab inflasi juga di Ternate. Setelah diselidiki, jadi dipikir ini banyak ikan yang keluar dari wilayah Maluku Utara ini ke provinsi-provinsi lain. Tapi dilihat dari data karantina, ternyata tidak banyak ikan yang keluar dari terkecuali untuk yang diekspor-ekspor dan sebagainya. Ternyata dia masuk beredar itu di dalam Maluku Utara. Jadi konsumsi terbesarnya itu ada di wilayah-wilayah tambang. Karena itu banyak karyawan di sana, sehingga sekarang sistemnya itu malah ikan itu beredar di dalam Maluku Utara. Tapi inflasi tidak terkendali juga. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sambungkan ke Pak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate, saya persilakan Pak Gafur terlebih dahulu menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Gafur. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini saya akan mewakili nelayan-nelayan pesisir dalam hal ini kelompok usaha bersama. Begini Pak, kalau saya melihat saya sebagai seorang nelayan bersama dengan kawan-kawan yang hidup di pesisir, negara kita ini kan terdiri dari pulau-pulau, banyaknya pulau-pulau. Dan masyarakat kita ini hampir, ya saya bisa katakan 50% tinggal di pesisir, kemudian aktivitasnya sebagai nelayan. Yang saya melihat pemaparan materi dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pulau Morotai, kemudian Pak Dedi tadi, sangat menarik dan itu sangat berarti sekali bagi kami nelayan-nelayan pesisir ini dengan kajian dengan riset yang sudah ditemukan dari masyarakat pesisir sendiri. Begini Pak, kalau saya
kalau untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir ini Pak, saya sering katakan di kawan-kawan semua, 50% masyarakat pesisir ini, sekali lagi saya katakan, sangat diabaikan oleh pemerintah. Sehingga kita tidak bisa merasa heran bahwa hasil survei membuktikan bahwa kemiskinan itu setiap tahun semakin bertambah dalam hal ini masyarakat pesisir nelayan. Begini Pak, bukan sekedar alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah berupa kapal, kemudian alat tangkap yang lain, itu bukan sudah menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir itu akan meningkat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hanya sekedar alat tangkap yang diberikan tanpa melihat dan mengelola perikanan dan kelautan dan perikanan kita itu lebih baik, maka sudah dipastikan bahwa ini seperti kita menghayal. Kita memberikan alat tangkap kepada nelayan, tapi lautnya kita tidak atur. Sesuai dengan pengelolaan perikanan dengan peraturan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah kita, itu sangat menjanjikan. Tapi kenapa pertanyaannya tidak terrealisasi dengan baik di lapangan? Dalam hal ini sudah disampaikan oleh pendampingan nelayan dari MDPI tadi, itu sangat betul sekali, sangat benar adanya. Karena apalagi kalau kita melihat perairan Maluku Utara, perairan ini kan dia terdalam, bukan pada posisi lautan yang luas atau bebas, tapi dia terdalam karena dikelilingi oleh pulau-pulau. Kalau untuk migrasi ikan yang masuk di daerah perairan Maluku Utara, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, saya pastikan sangat menurun. Itu dibuktikan bahwa di bawah 12 mil laut perairan Kota Ternate atau Maluku Utara, itu hampir sudah nelayan itu tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Kondisi inilah yang menuntut sehingga walaupun armada tangkap nelayan itu kecil, tapi dia harus mengambil risiko melakukan aktivitas yang lebih jauh. Dan ini sangat berisiko, karena bayangkan saja kapal yang hanya 1 JT atau di bawah 3 JT, dia harus melakukan aktivitas di atas 12 mil, yaitu dari 15, 20, 30 sampai 40 dan 50 mil. Ini sangat berisiko, Pak. Sehingga di situ saya katakan bahwa masyarakat pesisir itu kesejahteraannya diabaikan dalam hal ini dalam nelayan karena yang demikian. Bukan sekedar alat tangkap yang diberikan kemudian menjamin bahwa ekonomi masyarakat pesisir itu akan meningkat, tapi bahkan itu akan menjadi satu bumerang bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Karena ketika alat tangkap itu dia mau gunakan, apa yang harus ditangkap? Belum lagi, walaupun BBM ini sudah ada subsidi, tapi yang jelas untuk mendapatkannya agak rumit juga kami nelayan. Karena tidak sesuai dengan alokasi yang diberikan di setiap kelompok nelayan. Bayangkan saja di setiap kelompok nelayan yang alokasinya harus ada yang 13 ton dalam 1 bulan, yang dia dapatkan palingan 1 atau 2 ton dalam 1 bulan. Nah, itu sangat memprihatinkan untuk bagaimana melihat menumbuh kembangkan ekonomi di masyarakat pesisir atau nelayan. Yaitu saya kira itu perlu diperhatikan. Jadi dalam hal ini saya memohon kepada bapak-bapak semua, bagaimana untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat pesisir dalam nelayan, harus melihat bagaimana ruang lingkup atau apa yang harus menjadi jaminan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat pesisir sendiri. Dalam hal ini pengelolaan perikanan ke depan harus lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gofur. Masukannya menggambarkan bahwa itulah tantangan ya yang masih dihadapi oleh pelaku usaha perikanan kita.
tidak terbatas pada nelayan kecil dan tidak terbatas di Maluku Utara, terlebih lagi yang berada di kawasan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat pun juga permainan berkenaan dengan BBM ini juga masih amat signifikan perannya sehingga kemudian menyulitkan masyarakat nelayan kecil. Saya kira itu akan menjadi rekomendasi kita dan akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, wabil khusus di Kementerian dan Komisi 4 DPR RI. Selanjutnya saya persilakan dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate, kita masih memiliki waktu lebih kurang 19 menit, atau yang mewakili, mungkin bisa memanfaatkan waktu 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan, Bapak atau Ibu yang mewakili Pak Faisal. Tadi beliau sampaikan via WhatsApp yang akan menyampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkapnya, karena beliau masih menghadiri rapat bersama dengan Wali Kota. Dipersilakan Bapak atau Ibu yang sudah bergabung di ruangan ini. Oke, karena waktu sudah makin pendek gitu ya, tinggal 18 menit lagi tersisa. Saya persilahkan mungkin Ibu Tri, Akademisi Perikanan dari Universitas Khairun, untuk menyampaikan paling tidak membagikan cerita mengenai hasil riset yang pernah dilakukan berkaitan dengan analisis ekonomi perikanan tuna di Pulau Morotai. Dipersilakan Ibu Tri. Oh, baik, terima kasih Pak Halim atas kesempatannya. Di sini saya sebelumnya dengan Pak Sugi, beliau juga ikut serta dalam penelitian ini. Jadi kita meneliti tentang analisis kajian ekonomi perikanan tuna yang ada di Pulau Morotai, dan ini dilakukan tahun kemarin. Dan di sini memang benar, saya juga melihat dari Pak Dedi, presentasi dari Pak Dedi mengenai nelayan tuna, jadi ekonomi nelayan tuna. Memang benar, kalau untuk berdasarkan hasil kajian kami, untuk nelayan tuna itu penghasilannya itu lebih tinggi dibandingkan UMR. Jadi kalau untuk di Morotai sendiri itu tuh bisa mencapai sekitar 6 juta rata-rata per bulannya, dibandingkan UMR Morotai sekitar 2 juta lebih. Jadi sebenarnya untuk perikanan tuna, nelayan perikanan tuna di Morotai itu kategorinya sudah tidak terlalu miskin, tapi mereka ada masalah terkait mengenai pengelolaan keuangannya. Nah, maka dari itu untuk program-program selanjutnya yang dibutuhkan dari nelayan di Morotai itu pengelolaan keuangan. Nah, sebelumnya dari MDPI juga melakukan pengelolaan keuangan ya, Mas Arman ya. Nah, mungkin dari pusat itu bisa digiatkan lebih banyak lagi. Jadi dari berdasarkan nelayan sendiri mereka membutuhkan itu. Dengan hasil tangkapan misalkan dari musim puncak itu sekitar bulan Januari sampai bulan April, itu perharinya bisa nyampe 10 juta. Itu dengan ikan sekitar 3 ekor ikan. Dan itu sangat besar. Tapi karena nelayan tidak bisa mengelola keuangannya, jadi pengeluaran yang mereka lakukan itu lebih banyak dibandingkan untuk menyimpan seperti itu. Nah, selain itu, untuk dari Pak Yopi, Kepala DKP Morotai, memang benar berdasarkan hasil kajian kami, memang benar seperti dengan apa yang disampaikan Pak Yopi mengenai jalur untuk distribusi tuna itu yang sangat dibutuhkan di Morotai. Namun berdasarkan hasil temuan kami, kita juga bisa membuat Morotai itu suatu citra. Jadi Morotai itu citra dengan tuna seperti itu, produk khas tuna. Jadi berdasarkan analisis itu di Morotai banyak sekali waste atau limbah dari loin sendiri. Dikarenakan di Morotai kan pengolahannya paling banyak loin seperti itu. Jadi berdasarkan perhitungan dengan dari perusahaan-perusahaan pengolah yang ada di Morotai itu bisa mencapai waste-nya itu 62 ton per tahun. Padahal itu kalau dimanfaatkan bisa menjadi nilai tambah. Itu yang seharusnya
mulai digalakan di Morotai, nilai tambah dari perikanan tuna sendiri. Oke, kalau misalkan mengenai jalur dan lain sebagainya memang sudah mulai disuarakan untuk rute tol laut dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan kita melihat ke yang lainnya untuk penumbuhan UMKM, penumbuhan nilai tambah dari usaha sampingan nelayan atau istri nelayan, kita bisa memanfaatkan dari waste dari tuna loin sendiri. Dan berdasarkan kita kajian dari itu ada koperasi, koperasi yang letaknya di Sangowo itu sampai dia membuang perharinya tuh bisa mencapai kalau lagi musim bisa 1 ton gitu limbah gitu. Dan itu mereka juga bingung gitu. Ini nggak ada yang memanfaatkan dari kulit, dari tulang, dari kepala, tapi kepala rahangnya diambil. Nah, mereka juga ingin dimasukkan untuk pengolahan lebih lanjutan mengenai waste dari si usaha tuna loin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk di Harta Samudra karena emang itu sudah perusahaan besar, mulai tahun kemarin itu sudah ada pengolahan dijadikan tepung seperti itu, jadikan tepung. Tapi untuk yang lainnya itu belum. Jadi mungkin Pak Yopi bisa melirik dari sisi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri. Sebelum nanti saya berikan waktu pada Pak Yopi merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arman, Pak Butri, dan Pak Gafur. Saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Pak Rizky Hanintio. Beliau juga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang banyak berkecimpung urusan dalamannya laut. Nah, kalau tadi kita banyak bicara di atas laut, kita ingin melihat bagaimana situasi di permukaan bawah laut. Dipersilakan, Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Halim. Jadi saya sangat tertarik juga tadi statement dari Pak Dedi, Pak Yopi sama Pak Gofur. Jadi mungkin sedikit cerita, kalau saya dulu itu kerja di Balai Riset dan Observasi Laut di Perancak di Bali, yang mana saya tiap hari itu membuat peta potensi daerah penangkapan ikan, serta waktu itu kebetulan saya chief operator dari proyek namanya Indeso. Jadi proyek Indeso itu setiap hari kita monitoring IUU fishing, jadi kita tahu lokasi kapal-kapal ikan ilegal itu ada di mana, serta saya juga mengepalai untuk proyek Indeso itu untuk pembuatan model Sipodim, yaitu model biomasa ikan tuna, tuna 3 spesies, yaitu Big Eye tuna, cakalang, dan skipjack. Jadi skipjack, cakalang, sama yellowfin, sama yellowfin. Nah, jadi tadi untuk terkait yang Pak Dedi, tadi saya sangat tertarik Pak bahwa ada istilah maximum economic yield. Jadi itu juga sangat relate sama maximum sustainable yield. Jadi kalau ngomong model biomasa ikan itu sebenarnya suatu pendekatan yang baru untuk economic yield, karena di mana di situ memperhatikan cost dari nelayan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa gabungkan antara duanya Pak, jadi kita menggabungkan antara ekonomi secara uangnya sama sustainability dari kelingkungannya. Jadi benar-benar ekonomi sama sustainability itu bisa bergandengan, itu sepertinya sangat dimungkinkan karena saat ini sudah cukup banyak model. Kalau kita ngomong model yang Indeso itu model Sipodim saat ini kan sudah off. Sekarang cukup banyak model, istilahnya spesies distribution model. Jadi kita bisa ngelihat biomasa ikan serta lokasi keberadaan ikan itu ada di mana dari data oceanografi sama data keberadaan ikan. Nah, dengan model ini sebenarnya harapannya akan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gofur, yaitu di mana ikan itu bakal tidak ada. Nah, kalau pengalaman riset saya Pak di Bali itu kalau ikan tidak ada, dan pengalaman riset kami yang sebelum-sebelumnya, ikan tidak ada tuh ada 3 kemungkinan menurut saya. Jadi yang pertama, memang biomasa ikannya itu sudah berkurang, yaitu bahwa memang terjadi overfishing atas sebuah spesies itu. Terus yang kedua, ikan itu kalau pengalaman di Bali Pak, di Bali itu ada ikan namanya ikan lemuru. Ikan lemuru itu nggak ada, itu gara-gara dia turun Pak. Jadi biasanya itu ikan lemuru ada di kedalaman 10-15 meter. Itu karena perubahan oceanografi, jadi karena perubahan iklim, itu si ikan lemurunya itu turun. Nah, di beberapa riset memang kebetulan ada riset waktu itu saya sempat tahu di daerah Sangihe kalau nggak salah. Di daerah Sangihe itu kita pakai akustik bahwa kecenderungan itu pas kondisi ENSO atau mungkin El Nino La Nina,
itu ikan tuh posisinya akan sedikit berubah, dia mengikuti kondisi oceanografinya. Jadi gampangnya ketika suhu yang ada di bawah itu berubah, maka ikan tuh akan mengikuti. Nah, ketika perubahan itu berubah, jadi ikan itu biasanya bapak naruh pancing atau naruh jaringnya itu di keberadaan tertentu, ya nggak ada karena ikannya itu kebiasaannya turun. Nah, dan kemungkinan ketiga adalah ikan itu berubah karena lokasi, karena dinamika oceanografi, Pak. Jadi jujur aja sekarang untuk kayak El Nino, La Nina, Enso itu memang sudah bisa diprediksi, tapi untuk skala kecil yaitu daerah 12 mil itu dinamikanya itu memang sangat cepat berubah. Jadi perlu ada sinkronisasi antara berbagai macam stakeholder, mulai dari NGO, pemerintah sama riset, sama universitas juga, itu untuk membuat model oceanografi yang detail untuk daerah pesisir. Nah, kebetulan memang saat ini contoh yang sedang saya lakukan sekarang ada memang sedang mengembangkan model species distribution model. Jadi kita dengan data keberadaan ikan sama oceanografi daerah pesisir, kita bisa mengetahui sebenarnya hotspot ikan itu ada di mana. Dan kita juga bisa memprediksi kalau peta potensi daerah penangkapan ikan yang diproduksi oleh BROL itu berlaku 2 hari, ini diharapkan model SDM ini bisa memprediksi hingga 14 hari ke depan. Jadi dengan 14 hari ke depan itu nelayan tidak hanya berangkat, meskipun nelayan harian ya Pak ya, itu berangkat itu sudah ada informasi. Jadi ketika berangkat sudah tahu tuh, oh saya akan mengarah ke sana. Nah, pertanyaan satunya adalah ketika semua orang nelayan itu tahu hotspot ikan di sana, nah semua orang akan ke sana dan akhirnya berebutan. Nah, itu sebuah kontradiksi ya kalau semisal model ini benar-benar berhasil, akhirnya butuh bantuan dari dinas. Dari dinaslah yang nanti akan memberikan filter bahwa untuk daerah-daerah tertentu nelayan ini nangkap daerah sini atau seperti apa. Jadi seakan-akan dinas itu seperti ATC, jadi air traffic control yang ada di bandara. Jadi bandara itu kan bisa mengatur posisi pesawat-pesawat. Nah, itu nanti tugas dinaslah dari masing-masing pelabuhan atau syah bandar itu bisa mengatur si nelayan itu nangkap di mana. Mungkin memang akhirnya akan bentrok juga dengan keberadaan rumpon yang ada dimiliki oleh nelayan. Ya, itu mungkin bisa jadi diskusi selanjutnya ketika model ini sudah berhasil. Jadi dan juga terakhir Pak, untuk yang Pak Yopi, jadi ketergantungan masyarakat nelayan di daerah Maluku Utara ini juga mungkin perlu dilihat juga, perlu sinkronisasi dengan BMKG dan BRIN juga Pak, karena masalah perubahan iklim ini di daerah Maluku Utara ini sangat rentan juga karena daerah Maluku Utara ini kan juga ada sedikit imbas dari Arlindo, arus lintas Indonesia. Jadi ketika ada perubahan Arlindo, nanti oceanografi akan berubah, ikan juga akan sedikit berubah. Jadi gitu aja Pak Halim, terima kasih statement saya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas masukannya yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat beberapa hal strategis disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki waktu 7 menit. Saya kira forum tanya jawabnya nanti bisa langsung disampaikan kepada masing-masing narasumber. Nanti kami bisa berikan kontaknya khusus bagi Pak Renat dari Harian Kompas maupun teman-teman jurnalis lainnya. Nah, sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Pak Yopi dan Pak Dedi untuk menyampaikan kalimat penutup masing-masing 1 menit. Dipersilakan. Silakan Pak Yopi. Dulu, Mas. Boleh Pak Yopi dulu, Pak Dedi. Silakan. Pak Abdul. Mohon maaf Pak Abdul. Tidak apa-apa Pak Faisal. Nanti lain waktu kita bisa sambung kembali diskusinya. Sudah mau ditutup. Ya enggak, tapi sebelum ditutup, ya. Ini tadi Pak Kadis Morotai sudah sampaikan permasalahan yang riskan khusus untuk nelayan tuna. Betul. Itu apa-apa yang dia mohon maaf, mungkin saya menambahkan saja terkait dengan ini BBM nih Pak Abdul. Baik, silakan. Mohon dipersingkat Pak ya, karena tinggal 5 menit waktunya. Iya. Jadi BBM sekarang ini kan nelayan kita ini sangat kesulitan dalam mengakses BBM bersubsidi. Baik. Abdul.
di Maluku Utara pada umumnya. Tapi kalau lebih khusus di Kota Ternate itu SPBUN ini ada tapi tidak menyediakan Pertalite, hanya solar aja. Sedangkan nelayan kita ini kan mereka gunakan Pertalite. Ya. Nah, ini yang jadi kendala nih. Baik. Jadi saya kemarin sudah berupaya komunikasi dengan Pertamina, terus dari PT Perindo. Mereka berencana membangun SPBUN di Kota Ternate, tapi sampai saat ini UMN Pak ya. belum ada perkembangan yang signifikan. Baik, nanti jangan tindak lanjuti bersama kalau gitu Pak Faisal. Iya, siap. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak saya Faisal. ikuti aja. Baik, Ya, lain saya ikuti waktu aja. saya mohon nanti bisa mengundang kembali Pak Faisal. Mohon izin nanti. Oh, siap. Baik. Siap. Dipersilahkan Pak Nah, Yopi. dan boleh satu lagi, Pak Abdu? Silakan Pak, Boleh silakan. satu lagi? Silakan. Satu lagi ini Boleh, terkait Pak. dengan jauhnya daerah fishing ground. Baik. Fishing ground-nya jauh, jadi nelayan Kota Ternate itu dalam penangkapan tuna, khususnya tuna ya, Ya. itu di atas 12 mil. Baik, Pak. Bisa sampai 30 mil malah. Baik. Jadi Tadi juga memang sudah disinggung oleh Pak Gafur. ya, ini juga satu permasalahan. Baik. Karena tadi menyangkut dengan sebenarnya kalau saya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembatasan rumpon. Ya. Nah, itu kita di Kota Ternate ini, saya bicara Kota Ternate ya, itu yang informasi yang saya dapat di lapangan masih banyak rumpon ilegal yang belum ada penertiban. Baik. Baik dari PSDKP. Yap. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Pak Ya. Yopi dipersilakan. Ya, baik. 1 menit Pak, mohon maaf. Ya, terima kasih bahwa permasalahan selama kita masih buka mata ini kan tidak pernah akan selesai, Ya. Pak. Sebenarnya kita udah tutup mata. Selama NKRI ini masih berdiri tegak, ya, kita sebagai aparatur sipil negara, ya, saya waktu dilantik, ya, pegang kitab suci bersumpah ya. Jadi itu juga merupakan amanah tanggung jawabnya kami kepada Yang Maha Kuasa, ya, bahwa kita mengabdi, kita hadir di sini untuk kesejahteraan nelayan-nelayan kecil, terutama masyarakat yang ada di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, bahwa tentu harapan besar kita adalah cuma satu, supaya masyarakat nelayan sebagai tulang punggung negara ini itu bisa lebih sejahtera. Ya. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh tumpangan dari semua pihak. Tentu itu akan baik sekali kita bersinergi. Ya. Memang banyak persoalan, banyak tantangan, banyak peluang. Tapi satu hal adalah bahwa jika kita bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas, ya saya yakin bahwa Yang Maha Kuasa juga akan memberikan banyak jalan keluar untuk kita, ya, dari segudang permasalahan itu kita bisa mengatasi. Minimal tahun demi tahun ada perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi Adhuri dipersilakan Pak. Ya, makasih. Maaf saya nggak menyalakan Baik, video Pak, tidak ya masalah, dalam Pak, tidak masalah. perjalanan. Baik. Ya, pertama saya salut sama Pak Yopi itu atas inisiatif-inisiatif ya di Morotai untuk mengatasi persoalan yang dihadapi nelayan di sana. Yang kedua, menyimak apa yang diceritakan Pak Yopi, Mas Arman, Pak Gopur, saya kira nampaknya persoalan kalau kita balik ke hubungkan persoalan on the ground ya dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat khususnya yang bicara tentang pengolahan tuna ini yang fokusnya ke harvest strategi dan juga fokusnya basic considerationsnya status ikannya sendiri, saya kira itu yang mungkin harus dikoreksi ya karena persoalan efisiensi efektivitas perikanan tuna kalau saya menyimak pembicaraan tadi justru di persoalan-persoalan lain ya masalah BBM, masalah apa tadi kalau Mbak Sri bilang weight dan lain-lain. Nah seharusnya menurut saya
itu yang digarap oleh semua pihak ya. Pemerintah pusat juga tidak hanya berfokus pada harvest strateginya saja, tetapi atau bahkan sebenarnya berbicara dalam kalau bahasa antropologi perspektif yang sistemik atau holistik, membicarakan semua persoalan-persoalannya kemudian merumuskan kebijakan yang mengadres persoalan itu semua, bukan sangat sektoral atau sebenarnya ya kalau dalam konteks ini balik lagi hanya berbasis pada atau lebih banyak berbasis pada pertimbangan kondisi sumber dayanya, tapi bukan keseluruhan elemen-elemen yang menopang efektivitas, efisiensi Ya. dari ya industri ini atau ya pengolahan. Sebenarnya artinya kalau kita bicara pengolahan perikanan tuna mengadres persoalan itu, jadi harus ditarik framework-nya yang lebih besar, tidak hanya fokus pada uh, uh, harvest strategi yang sekarang ini digarap. Jadi nggak nyambung seperti yang Mas Halim katakan tadi dengan kebijakan yang lain, antara kebijakan dan realitas on the ground-nya atau di perairannya ya. Betul. Saya kira itu yang harus digaungkan terus. Baik. Dan teman-teman saya kira di daerah juga menurut saya ya, jangan segan-segan untuk menunjukkan realitas kompleksitas itu dan dalam tanda kutip memprotes, mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang parsial menurut saya. Terima kasih, itu aja Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Athuri. Bapak Ibu sekalian, tiba sudah kita harus mengakhiri diskusi publik pada hari ini berkenaan dengan pengolahan perikanan tuna di Provinsi Maluku Utara. Kami dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tidak ingin menyampaikan kesimpulan dari diskusi publik pada hari ini, mengingat apa yang tadi disampaikan sudah menjadi rekomendasi mulai dari besarnya potensi namun masih terkendala rantai pemasaran, kemudian ada problem besar di sektor hilir berkenaan dengan BBM dan pengaturan rumpon berkenaan dengan pembagian izin dan seterusnya. Namun pada kesempatan ini kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Pak Dedi Athuri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian juga Pak Yopi Yunta yang juga berkenan hadir dan membagikan pemikirannya berkenaan dengan pengolahan perikanan tuna di Kabupaten Pulau Morotai. Demikian juga Pak Faisal Dano, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate, di tengah kesibukannya mengikuti rapat bersama dengan Wali Kota masih menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi publik pada hari ini. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya Pak lebih luang waktunya sehingga kita bisa diskusi lebih leluasa untuk kebaikan pengolahan perikanan tuna di Maluku Utara. Dan terakhir kepada Bapak Ibu sekalian, mulai dari MDPI, KUB Jambula, kemudian dari Koperasi, Santo Alvin Pratama, teman-teman jurnalis, Antara, ada Mbak Sinta, ada Mas Rainat dari Harian Kompas, juga ada Bu Tri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, juga ada Pak Sugi dari USAID Berikan yang ada di Maluku Utara, serta peserta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada diskusi publik mengenai pengolahan perikanan tuna di Provinsi Maluku Utara pada hari ini. Hasil dan paparan yang disampaikan oleh narasumber akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan dalam bentuk laporan yang lebih lengkap sehingga lebih nyaman untuk dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Lebih kurangnya kami dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan diskusi publik ini masih banyak hal yang perlu kita perbaiki agar efektivitas dan efisiensi waktu serta manfaat yang ingin dicapai itu bisa terrealisasi. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Indonesia bagian timur. Selamat sore untuk Indonesia bagian barat. Sampai ketemu dalam fokus group discussion yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, setengah 6 Pak, Pak. Ternate. Pak Bu, kalau kegiatan diskusi malam aja Pak Bu. Pak Alim, maaf Pak, tadi saya belum sempat komen karena waktunya mepet. Tidak apa-apa Pak Sugi. Ya, baik. Mudah-mudahan lain waktu bisa tapi saya menyimak Pak dari awal sampai akhir Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Sugi. Baik. Oh, Pak Kadis Ternate ini sibuk terus. Iya. Iya Pak.
Ya, Ayo. terima kasih Pak Sugi. Berikan itu kalau bisa tahun depan di Ternate juga. Abang. Iya Pak, itu Pak Kadis. Ini dari Iya. Pak Kadis DKP Provinsi Pak yang menentukan lokasi Pak. Kami hanya meminta. Iya, Memang tapi kan kuotanya, abang juga. Kadis maaf, kuotanya 3 kabupaten Pak memang Pak. Iya, iya, iya. Hanya Oke. bisa mampu Iya, Bang. 3 kabupaten Iya, ya abang Pak. sayang. Tapi nanti perkembangan saja Pak. Kadis Terlambat Provinsi. bergabung ini. Ya, Pak. Ya, Ah, Tidak Ketua. apa-apa Pak Pak Mairudin. Ketua. Terima kasih banyak Pak Mairudin. Ya, Pak Pak Kadis. Yopi, Pak Kadis, Ya, hormat Pak Ketua. Siap. gimana Siap kabar? ya. Pak Kadis, DKP Kota Ternate, gimana kabar? Pak Ketua. Baik, sehat. Aduh, tuh Sehat, ini abang. Ini sorry, terlambat bergabung ini. Saya juga Tapi- terlambat. tapi Aduh, menyesal ini artinya menyesal juga materinya cukup menarik kan gitu. Pak Bu, kalau ada diskusi lagi malam aja, Pak Bu. Oh gitu Pak ya. Iya, Itu nyantai. Ini kami Endingnya sudah, kalau kita masuk ini kan kami sudah padahal ada siasati nih, sejumlah Pak. gagasan yang Jadi- perlu disampaikan. Ya, siap. karena pesertanya ada di Indonesia bagian timur, ada di bagian barat. Saya sendiri ada di Eropa saat ini, Pak. Di Wah, Finlandia. ya, Eropa. siap. Jadi jam berapa waktunya masuk, Pak? betul-betul kita sesuaikan. Di sini jam Ya, siap. 10.36 pagi. Oh, Nah, Ya, siap. gimana Pak? siap Pak. Saya di Finlandia. Cobalah sekali-sekali berkunjung ke Morotai, lihat tuh background saya itu kan cukup Alhamdulillah cantik saya sudah pulau. ketemu Pak dengan Pak Baik. Yuta, Pak Yopi juga, cuman belum ketemu dengan Bapak ini nanti. Insya Allah nanti begitu Siap, pulang Pak, kita siap, kembali siap. ke Maluku Utara dan Morotai. Ya, Insya Allah. Ini, Pak, Amin. Alim. Siap. di negara mana nih? Sedang di negara mana nih? Di Finlandia, Pak Oh, di Sugi. Finlandia ya Di sekarang. Finlandia. Waduh, luar biasa. Ini daerah ski, daerah ski. Berlibur. Pak Kadis, daerah ski Pak. Dari Pak Kadis apa Morotai dan Kadis Ternate ajak kita kan? Oh iya, masih banyak salju Insya Allah nanti berikutnya. Baik Siap. Pak, makasih Pak. Baik, Pak terima kasih banyak. Mayudin, Pak Mayudin, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Saya pamit. Baik Pak Faisal, terima kasih banyak. Siap. Bisa Anda Pak pakai Gafur, headset terima lagi. kasih. Pak Yopi sekali lagi terima kasih. Pak Mairudin, mohon izin Ya, saya ini siap. saya end meetingnya.